Oke, selamat datang. Di sesi kali ini, kita akan membahas sesuatu yang keren banget, yaitu gimana caranya kita melihat kemunduran dalam bisnis dari sudut pandang yang benar-benar baru dan mengubahnya jadi sebuah keberuntungan. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Udah coba bisnis ini, itu, tapi kok kayaknya muter-muter di situ aja, balik lagi ke titik nol. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan pembahasan ini pas banget buat Anda. Oke, kita mulai dari konsep yang mungkin, akrab banget ya rasanya. Roda hamster wirausaha. Ini tuh siklus yang menyakitkan, di mana kita udah semangat, kerja keras, kok ujung-ujungnya balik lagi ke tempat semula. Biasanya nih, siklus ini punya 3 fase yang kita semua kenal banget. Pertama, fase semangat. Wah, di sini semuanya kelihatan mungkin, idenya keren. Terus, datanglah fase realita, pas hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Dan akhirnya kita sampai di titik pilihan, mau nyerah aja atau lanjut tapi bingung juga mau kemana. Dan yang bikin siklus ini berat banget ya biayanya. Setiap putaran itu bukan cuma ngabisin duit dan waktu loh, tapi juga ngerusak aset kita yang paling penting, rasa percaya diri. Bikin capek kan? Tapi gimana kalau semua rasa capek itu bukan akhir dari segalanya? Gimana kalau itu semua sebenarnya adalah data? Nah, disinilah kita bakal putar balik cara pandang kita. Karena semua pengalaman itu, bahkan yang rasanya gagal total, sebenarnya adalah tambang emas. Ada satu kutipan keren yang pas banget. Di tanah kegagalan kita, terbaring benih kesuksesan terbesar kita. Artinya, di dalam setiap kesalahan, di setiap kemunduran, itu sebenarnya ada bibit peluang yang luar biasa. Cuma nunggu digali aja. Jadi, ini poin utamanya ya. Semua riwayat kegagalan Anda itu bukan beban. Sama sekali bukan. Justru itu adalah fondasi buat kesuksesan Anda di masa depan. Anggap aja kayak kode rahasia yang nunggu buat dipecahkan. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata yuk. Ada Sarah Blakely, pendiri Spanx. Dia ini contoh sempurna gimana pola pikir ini bekerja. Ada 2 cara nih buat ngelihat perjalanannya. Kalau dilihat dari luar, dari kacamata orang awam, ceritanya itu kayak daftar kegagalan. Coba bayangin, penjual mesin fax yang gagal, ditolak berkali-kali sama pabrik, pintu ditutup di mana-mana. Kelihatannya kayak, wah ini mah jalan buntu. Tapi, di kepala Sarah, ceritanya beda banget. Tiap penolakan itu bukan bikin dia jatuh, tapi justru ngebangun kegigihan yang luar biasa. Setiap kata tidak dari pabrik, itu bukan akhir dunia, tapi riset pasar gratis. Dia jadi tahu apa yang salah, apa yang benar-benar dibutuhin pasar. Dan hasilnya? Wow. Kegigihan dan cara pandangnya yang unik itu mengubah semua kegagalan tadi jadi apa? Jadi perusahaan senilai $1 miliar. Dia jadi miliarder wanita termuda yang mulai dari nol di masanya. Ini bukti nyata betapa berharganya sebuah pengalaman kan? Oke, pola pikirnya udah dapat. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nambang emas dari pengalaman kita sendiri? Nah, ini dia jatak birunya, metode Niche Navigator. Jadi, metode Niche Navigator ini solusinya, ini bukan sekedar teori ngawang-ngawang ya, ini pendekatan yang sistematis, yang terstruktur buat menambang sejarah Anda, baik yang sukses maupun yang gagal, dan mengubahnya jadi peluang bisnis yang beneran nguntungin. Kerangkanya juga simple dan gampang diingat, disingkat niche. Prosesnya dipecah jadi 5 langkah praktis, mulai dari nge-review pengalaman masa lalu, sampai akhirnya mengeksekusi ide baru Anda dengan presisi tinggi. Oke, teorinya kedengeran bagus ya, tapi apa ini beneran berfungsi di dunia nyata? Kita uji, yuk! Dengan kisah nyata dari Alex Chen, gimana dia mengubah kemunduran jadi sebuah strategi yang brilian. Kenalin, Alex Chen. Ceritanya ini bukti hidup kalau metode ini beneran bisa jalan. Dia bener-bener ngambil puing-puing dari bisnis software yang gagal total, dan dari situ dia bangun sesuatu yang luar biasa. Kegagalan pertamanya tuh klasik banget. Dia bikin alat manajemen proyek yang terlalu umum buat freelancer. Ngabisin duit banyak, $85.000, waktu 18 bulan, dan parahnya, dia ngebangunnya sendirian, tanpa ngobrol sama pasar. Hasilnya, masuk ke pasar yang udah penuh sesek. Mungkin ada dari Anda yang pernah ngalamin hal serupa ya. Namun, pas dia mulai menambang pengalamannya itu, dia nemuin momen ahanya. Tersembunyi di dalam produknya yang gagal, ada satu fitur kecil. Fitur buat ngurusin persetujuan klien yang ribet. Dia langsung sadar, ini dia emasnya. Masalah spesifik yang belum ada solusinya. Perubahannya drastis banget. Coba lihat, Alex pindah dari pasar yang super luas dan masalah yang gak jelas ke sebuah niche yang sangat spesifik.
agensi kreatif yang butuh approval klien. Hasilnya, transformasi total. Dari bisnis yang mau bangkrut, jadi model bisnis yang untung dan bisa di-scale up. Seberapa untung? Approval Flow, bisnis barunya yang fokus banget di niche itu, sekarang ngasilin pendapatan tahunan sebesar 2,4 juta dolar. Luar biasa kan? Ini bukti nyata kekuatan dari fokus ke niche yang tepat. Kisah Alex tadi nunjukin kekuatannya. Terus, apa artinya ini semua buat Anda? Artinya, semua pengalaman Anda sampai hari ini, semua jatuh bangunnya, udah ngasih Anda sebuah aset rahasia, sebuah keunggulan yang gak dimiliki orang lain. Coba dia pikirin kayak gini. Sebagai orang yang udah pernah coba dan gagal, Anda itu punya keunggulan yang nggak dipunyai sama wirausahawan baru. Anda itu bukan mulai dari nol lagi. Coba renungkan ini. Anda punya wawasan yang udah teruji di lapangan, bukan teori doang. Anda tahu persis apa yang nggak berhasil, jadi nggak akan ngulangin kesalahan yang sama. Anda ngerti banget apa masalah pelanggan secara langsung. Ini tuh kebijaksanaan yang nggak bisa diajarin di buku manapun. Inilah keunggulan unik Anda. Jadi saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Masa lalu Anda itu bukan daftar kegagalan, tapi sebuah peta harta karun. Pertanyaannya sekarang, emas apa yang tersembunyi dan menunggu untuk Anda temukan dalam perjalanan Anda sendiri?